used to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa pemersatu umat manusia, Engkau menghimpun kami dari segala bangsa menjadi satu keluarga besar, gerejamu yang kudus, dalam ikatan persaudaraan sejati. Bimbinglah kami ya Bapa, agar pada hari ini kami dapat memahami sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan dalam hidup bersama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Cara Hidup Murid Yesus. Adapun kompetensi dasar kita 3.3 memahami panggilan dan perutusan Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada zaman sekarang demi mewujudkan kerajaan Allah, dan indikator pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu. Yang pertama menyebutkan cara hidup murid Yesus yang pertama berdasarkan kitab suci. Yang kedua menjelaskan beberapa alasan mengapa jemaat perdana disukai banyak orang. Dan yang ketiga, membandingkan kehidupan jemaat perdana dengan kehidupan jemaat atau gereja saat ini. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita, panggilan para murid Yesus. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, yakni cara hidup murid Yesus. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, makhluk yang memiliki kebutuhan dasar menjalin relasi dengan sesamanya. Mereka memiliki kebutuhan untuk membentuk suatu kelompok atau komunitas. Demikian juga halnya dengan para murid Yesus. Mereka membentuk persekutuan umat beriman yang disebut gereja. Kita akan menggali pengalaman hidup dalam kebersamaan atau persekutuan lewat tugas minggu yang lalu, yakni mengadakan pengamatan atau wawancara tentang kehidupan umat di lingkungan tempat tinggal Ananda sekalian. Dan informasi yang harus dikumpulkan minggu yang lalu adalah nama lingkungan, jumlah umat lingkungan, latar belakang kehidupan umat lingkungan, baik itu sosial ekonomi, suku, dan sebagainya, kegiatan yang sering dilakukan dalam lingkungan, keterlibatan umat dalam kegiatan lingkungan, hubungan antar anggota lingkungan, hubungan dengan masyarakat sekitarnya, hambatan dalam kehidupan umat beriman, dan jika perlu ditambah yang lain. Ananda sekalian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas tugas yang telah Ananda kerjakan, kita akan merangkum laporan secara keseluruhan berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah Ananda lakukan. Paroki Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang, Kabupaten Dairi, terdiri dari 14 lingkungan. Lingkungan mana saja itu? Lingkungan Santo Agustinus, lingkungan Santo Antonius, lingkungan Santa Elizabeth, lingkungan Santo Franciscus, lingkungan Santo Juan de la Cruz, lingkungan Santo Mikael, lingkungan Santa Maria Ratu Damai, lingkungan Santo Markus, lingkungan Santo Petrus, lingkungan Santo Paulus, lingkungan Santo Yohanes, lingkungan Santo Yosef, lingkungan Santo Thomas, dan lingkungan Santa Teresia. Jumlah umat lingkungan paroki Sidikalang sekitar kurang lebih 720 kepala keluarga,
belum termasuk umat yang ada di stasi. Mayoritas umat lingkungan paroki Sidikalang terdiri dari berbagai suku, yakni suku Pakpak, Toba, Karo, Simalungun, Jawa, Flores, Cina, Manado, dan sebagainya. Sebagian besar mata pencaharian umat paroki Sidikalang pada umumnya pedagang dan petani, tetapi juga ada pegawai negeri, wira swasta, dan buruh. Dalam tiap lingkungan ada berbagai kegiatan yang dilakukan umat beriman, yakni doa lingkungan yang diisi dengan kegiatan ibadat sabda, doa rosario pada bulan Mei dan Oktober, pendalaman iman pada masa Prapaskah dan bulan Kitab Suci Nasional BKSN, dan bahkan misa lingkungan sebulan sekali secara bergiliran dari rumah ke rumah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Umat paroki Maria Pertolongan Orang Kristen sudah mulai menyadari pentingnya persekutuan hidup beriman, sehingga banyak umat mulai melibatkan diri dan berperan aktif dalam kegiatan hidup beriman. Meskipun demikian, masih ada juga umat yang masa bodoh sehingga mereka muncul pada perayaan besar saja, yakni masa Natal dan masa Paskah. Hubungan sesama umat dalam lingkungan sangat harmonis dan hidup dalam persaudaraan dan kebersamaan. Demikian juga hubungan dengan masyarakat sekitar sungguh harmonis, saling mendukung dan bekerja sama. Hambatan dalam lingkungan bahwa ada beberapa umat masa bodoh karena urusan gereja bukan urusannya. Cuek, malas, dan tidak peduli sama sekali. Bahkan terkesan menjauhkan diri dari kehidupan menggereja. Mereka baru memunculkan diri apabila ada keperluan atau kepentingannya dengan gereja. Misalnya, anaknya hendak dipermandikan, terima komuni, pernikahan, dan sebagainya. Setelah kepentingannya selesai, maka selesai pula dengan gereja. Goodbye. Ananda sekalian, setelah kita menggali pengalaman hidup dalam kebersamaan atau persekutuan, kita akan melihat dan mendalami cara hidup persekutuan dalam kitab suci. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita, silakan Ananda menyimaknya dengan seksama. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kemudian kita lanjutkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ananda sekalian, setelah kita membaca dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37, kemudian dilanjutkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, bagaimana cara hidup yang dikembangkan dalam persekutuan jemaat perdana tersebut. Lalu hal-hal apa saja yang kamu temukan dalam kitab suci tetap belum tampak dalam kehidupan umat di lingkungan atau di stasi atau di komunitas basis seperti yang sudah kamu amati? Ananda sekalian, manusia adalah makhluk sosial. Tidak seorang pun dapat hidup sendiri. Kehadiran orang lain mutlak diperlukan untuk memungkinkan manusia dapat berkembang secara utuh. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, maka hidup dalam kebersamaan dengan orang lain merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Dalam kebersamaan dengan orang lain, setiap orang dapat saling membantu, saling berbagi, saling menguatkan, dan saling mengembangkan kepribadiannya. Hidup dalam kebersamaan dengan orang lain akan bertahan dan berkembang dengan baik kalau setiap orang saling menghargai, peduli satu sama lain, adanya sikap rela berkorban, dan saling mengasihi. Tetapi sebaliknya, hidup dalam kebersamaan dengan orang lain akan hancur kalau setiap orang bersikap egois, mendahulukan kepentingan pribadinya daripada kepentingan bersama. Sikap kurang bertanggung jawab, kurangnya rasa memiliki persekutuan, kurang jujur satu sama lain. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 mengisahkan hidup persekutuan orang-orang beriman jemaat perdana. Tampak beberapa hal. Yang pertama, Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dalam persekutuan murid-murid Kristus dalam persaudaraan sehati dan sejiwa. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berkelimpahan. Tidak ada dari mereka yang berkekurangan. Kedua, setiap anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. Tidak ada yang merasa lebih rendah dan lebih tinggi. Mereka hidup saling peduli dan saling memenuhi. Tidak ada pembedaan antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, adanya kepemimpinan yang mampu melayani dan mampu memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus di tengah-tengah mereka. Yang keempat, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. Yang kelima, mereka secara bergilir mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersukacita dan tulus hati sambil memuji Allah. Dengan dinamika hidup ini, jemaat perdana membangun kehidupan secara utuh dalam kerangka hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Iman mereka tidak hanya berhenti dalam kehidupan peribadatan semata, melainkan juga bergerak dalam dinamika intelektual, dengan mendengarkan ajaran para rasul dan dalam dinamika tindak kepedulian kepada sesama yang konkret. Dinamika hidup yang dikembangkan dalam kehidupan bersama jemaat perdana ternyata menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Cara hidup yang demikian mampu menyentuh hati, mewarnai dan menggerakkan kehidupan orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka disukai banyak orang. Melalui cara hidup mereka, persekutuan jemaat perdana
justru tidak hanya menjadi komunitas yang eksklusif atau tertutup yang hanya bertumbuh untuk dirinya. Persekutuan Jemaat Perdana justru menjadi komunitas yang terbuka untuk setiap orang, sehingga tiap-tiap hari jumlah mereka semakin bertambah. Gambaran yang ideal tersebut dapat menjadi cermin bagi kehidupan gereja sekarang, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Juga dapat menjadi cermin kelompok atau persekutuan yang kita miliki, sehingga mendorong kita terlibat secara aktif untuk mengembangkan komunitas di mana kita berada. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, cara hidup murid Yesus, marilah kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai cara hidup jemaat perdana, dan kita juga sudah mengetahui cara hidup jemaat di lingkungan di mana kita tinggal. Nah, sebagai refleksi dan juga sebagai tugas, buatlah doa bagi mereka, bagi umat lingkungan, agar hidup jemaat di lingkungan kita tinggal dapat berkembang menyerupai cara hidup jemaat perdana tersebut. Nah, tugas ini silakan Ananda buat di dalam buku catatan, dibuat sebenarik mungkin. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan pujian kami naikkan ke hadirat-Mu atas penyertaan-Mu bagi kami selama belajar ini berlangsung. Hari ini kami belajar cara hidup jemaat perdana di mana mereka hidup saling peduli dan mengasihi, sehingga tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Tanamkanlah dalam diri kami cara hidup jemaat perdana tersebut, sehingga kami dapat menjadi contoh dan model bagi persekutuan-persekutuan yang ada pada masa sekarang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.